Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang kami muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya hingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Isya secara berjamaah dilanjut sholat sunnah tarawih. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul akhir. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang kami muliakan, kami akan membahas sedikit tentang ketika turunnya surat Al-Fatihah. Min adimi fadliha kasratu asma'iha fadailul akhir. Ini cerita tentang dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna iblisa ranna hina unzilat Al-Fatihah. Sungguh iblis ketika itu sangat kesakitan. Ini diriwayatkan dalam kitab Abwaabul Farad karangan Sayyid Muhammad Alawi, ya, juga dikutip dari beberapa kitab. Yang jelas beliau juga mengutip dari beberapa riwayat di dalam hadis-hadis. Jadi ketika surat Al-Fatihah turun, setan sangat kesakitan, seperti sakitnya orang sakit gigi, tersiksa setersiksanya karena turunnya surat Al-Fatihah. Artinya apa? Jika kita membaca surat Al-Fatihah dengan kita jiwai, dengan kita mendalaminya, maka kita akan melemahkan setan atau melemahkan iblis. Wa qala Mujahir hina unzilat Fatihatul kitab ranna fastama indahu syaiton. Jadi ketika surat Al-Fatihah diturunkan, kira-kira setan itu terkapar hingga dijenguk. Kira-kira iblis itu terkapar hingga dijenguk setan, banyak setan. Lalu gampangnya ya, kiranya iblis itu di zaman sekarang ya masuk ke ICU. Entah dia itu berpenyakit atau apa, intinya langsung seketika diturunkan surat Al-Fatihah itu langsung sakit. Lalu banyak setan yang menjenguknya. Bahkan sampai diriwayat itu, jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya, yaitu setan. Lalu dilanjutkan, waqalu misla dalik wa qala lahum laisa mimma yaquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru fa'iliha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Lalu iblis berkata, saya itu tidak sakit fisik,
Jadi kamu nggak usah menjenguk saya, tidak usah mendatangkan dokter terbaik untuk mengurus saya, tidak usah, karena saya itu bukan sakit fisik, saya itu sakit karena ada surat yang diturunkan, apabila seorang membacanya pahala, yang melafalkannya, maka orang tersebut akan jauh dan akan terhindar dari api neraka. Walakin unzilat suratun laisa ajru fa'iliha illa an haramallahu alaihi nar jahannam. Jadi setan atau iblis itu berambisi untuk memasukkan seluruh Bani Adam atau seluruh umat manusia ke surga. Lah, sedangkan ketika itu Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ketika seorang mengamalkan atau membacanya atau bahkan menghafalkannya, maka seorang itu akan dijamin oleh Allah tidak akan masuk neraka. Maka ketika itu iblis itu langsung sakit atau jatuh sakit. Wa qala syayatinu lahu isun ayyu syai'in ta'muruna ya maulana, faqala lahu idhabu wajtahidu hatta tahfilu qulubahum hadza la yaqalu hadhihi surah. Jadi iblis itu ingin seluruh umat manusia atau Bani Adam masuk ke dalam neraka. Akan tapi karena ada satu surat yang turun, gara-gara surat itu siapapun yang membacanya akan mendapatkan jaminan dari api neraka. Maksudnya tidak akan masuk ke dalam neraka. Maka ketika itu setan bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, lalu gimana kita?" Lalu iblis menjawab, "Intinya tetap bikinlah mereka lupa atau godalah mereka supaya mereka tidak membaca surat Al-Fatihah. Selagi mereka Bani Adam atau umat manusia membaca surat Al-Fatihah, maka kita akan kalah atau keok." Jadi jamaah sholat isya rahimani wa rahimakumullah, jadi kalau kita sudah jarang membaca surat Al-Fatihah, berarti itu bagian dari kemenangan iblis. Atau jikalau kita sudah jarang membaca surat Al-Fatihah, maka itu sudah jadi berarti bagian dari kekalahan kita atau kekalahan iblis. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.